Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyunur Habibah di sini berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai masa pemerintahan Orde Baru. 1. Pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret Super Semar pada tahun 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Namun, kebenaran mengenai penyerahan pemerintahan kepada Soeharto melalui Super Semar sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan. 2. Latar belakang Orde Baru. A. G30 SPKI. Setelah gerakan 30 September 1965 atau G30 SKI ditumpas berdasarkan berbagai bukti yang serta berhasil dikumpulkan Partai Komunis Indonesia PKI dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, berontakan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan masa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pemimpin Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrad Pangkop Kaptib Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat bersamaan dengan dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. B. Kondisi perekonomian. Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapatkan dan harganya pun mahal sehingga terjadi inflasi. Pemerintah setempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari 1.000 menjadi 1 perak. Akan tetapi, harga barang bukan semakin menurun, malah kian tinggi. Pelajar yang bergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan. C. Tuntutan Tritura. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan tuntutan rakyat atau tuntutan nurani rakyat. Isi tuntutan Tritura tersebut yaitu 1. Pembubaran PKI dan ormasnya. 2. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. 3. Penurunan harga-harga barang. Akhirnya pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soeharto mengumumkan perubahan kabinet. Namun perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam G30 SPKI. Ada di dalam kabinet baru yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. D. Super Semar. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun Surat Perintah 11 Maret Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura seperti pembubaran PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30 SPKI, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. 3. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Adapun ciri-ciri pemerintahan Orde Baru:
sebagai berikut. 1. Dwi fungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat jabatan dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. B. Terbatasnya pilihan politik. Pemilu pada tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yaitu PDIPP dan golongan karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik. Sayangnya, menyederhanakan pilihan politik justru menguatkan golongan karya. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan golongan karya, seperti peraturan monoloyalitas PNS. C. Pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintahan juga membuat penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia melalui D. Pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintah sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Pada Orde Baru ini, kebijakan pemerintah sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan sekaligus penerapan kebijakan politik. 4. Perkembangan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Ekonomi di Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGI. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1977. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Program Repelita ini didasarkan atas pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. 5. Runtuhnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang mendalam sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok krisis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintahan Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan demokrasi besar, bahkan penjarahan terutama di Jakarta. Kemarahan masyarakat terutama di kalangan mahasiswa semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan seperti 1. Penghapusan dwi fungsi ABRI. 2. Penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya. 3. Penghapusan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Penegakan supremasi hukum. 5. Amandemen Undang-Undang 1945. 6. Pelaksanaan ekonomi daerah seluas-luasnya. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto ini yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan terganti menjadi era reformasi. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.